Kan lo tadi bilang kalau misalnya di iPhone itu ada Find My iPhone. Emang lo nggak tahu kalau di Android juga ada? Android yang gue pakai itu udah ada Find My Android-nya. Itu bawaan dari si pabrikan. Tapi kan sebetulnya lo tau nggak itu yang ngeluarin siapa duluan? Apple duluan kan? Itu ada di dalam iPhone. Berarti sebetulnya pengguna Android rata-rata copycat dong. Versus, there is always an opposite side. Gue pakai iPhone itu kayaknya udah lama banget deh, dari tahun 2014. Gue udah mulai pakai iPhone, dari mulai iPhone-nya versi 4 iPhone 4 sampai sekarang versi yang terbaru ya ada iPhone 15 kayak gitu. Nah kebetulan gue pakai yang 13. Ini sebetulnya secara modelnya gue suka banget nih. Ini balik lagi ke zaman-zaman iPhone 4 nih. Nah ini juga kalau dari sisi tampilan juga ini oke banget. Terus secara security-nya juga gue suka karena so far sih yang gue tahu ya iPhone itu yang paling kebal sama aspek-aspek yang berkaitan dengan penipuan ya, terutama yang konteksnya adalah aplikasi-aplikasi APK kayak gitu. Kalau di iPhone itu nggak bisa diklik tuh, kalau di Android kan biasanya bisa diklik ya, dan itu potensi untuk terjadi penipuan kayak gitu. Makanya kenapa gue pilih iPhone salah satunya ya karena secure. Oke. Kalau gue pakai Android dari sejak 2011 kayaknya. Jadi yang masih kayak bentukan standar banget, yang ada keypadnya sampai dengan ada yang touchscreen gitu. Kenapa pilih Android? Yang pertama awalnya kan memang nggak ya iPhone kan mahal ya gitu. Secara kemarin itu gue masih newbie, masih pertama kali terjun ke dunia kerja, ya nggak mungkin dong gue langsung beli iPhone gitu. Jadi memang kalau misalnya gue kenapa pilih Android, salah satunya adalah udah kebiasa dengan pakai Android. Nah terus kenapa juga salah satunya pakai Android, alasan yang lain itu karena memang kalau di Indonesia sekarang ya banyak banget yang pakai Android kan. Terus ya range antara harganya juga ada yang light banget sampai dengan yang mahal banget tuh ada banget gitu kan. Terus juga kalau misalnya mau nambah sesuatu kayak misalnya nambah memori itu nggak harus nambah storage di luar gitu kayak iCloud gitu kan. Jadi ya kalau buat gue dengan sekali beli dengan performance kan, yang pertama ada performance-nya bisa macem-macem. Gue pasti pilih yang fit ke gue, dari kerjaan ke gue. Terus udah gitu dari sisi storage-nya, dari sisi RAM-nya, itu yang bisa nambah-nambah dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang kenapa gue pilih Android, ya karena itu salah satunya. Karena kemudahan gue gunain, terus nambah-nambahin sesuatu juga nggak harus ribet dan nggak harus nambah duit lagi per bulannya. Yang gue tahu tuh ya, kalau di Android itu bisa pakai ya nyolok Bluetooth itu kemana aja bisa, jadi lebih gampang. Kalau iPhone itu setahu gue itu cuman bisa pakai yang kayak earphone, terus kayak device-device yang lain, tapi kayak handphone ke handphone tuh nggak bisa, antara iPhone dengan Android tuh nggak bisa gitu. Kalau Android kan sebenarnya ke laptop juga bisa, ke laptop apapun yang penting ada Bluetooth-nya ada. Terus kalau misalnya yang paling gede sih ya, itu adalah ketika kita harus nambahin storage. Harus beli storage, itu sih yang sebenarnya kok harusnya kan bisa nambahin memory card atau apa gitu. Ini kalau nggak salah sih langganan, gue nggak tahu sih langganan atau enggak gitu. Terus kalau pakai Android itu ya balik lagi ya, kalau misalnya tadi security atau enggak, ya balik lagi ke yang makainya. Kan sebenarnya di Android itu juga ada istilahnya itu bisa download atau bisa install di APK yang ada di dalam handphone. Nah, kalau nggak diperbolehkan, kita set itunya nggak diperbolehkan, ya tetap harus dari
Google Play gitu, nggak sembarangan juga. Jadi yang menurut gue sih kayak gitu. Itu 2. Terus ya gue nggak tahu juga kalau misalnya di iPhone itu kalau nggak salah dia punya range-nya itu dikit ya. Jadi yang ngeluarin ya iPhone doang. Tapi kalau misalnya di Android kan banyak ya, ada Huawei, ada Oppo, ada Samsung, ada banyak lah pokoknya gitu. Jadi ya sebenarnya gue nggak tahu nih kenapa orang-orang tuh pada pengen pakai iPhone daripada Android. Oke. Nah, pilihan gue kenapa gue pakai iPhone karena pertama eksklusivitasnya yang gue cari, termasuk juga dari sisi integrasi data. Jadi semua perangkat-perangkat gue yang memang keluaran Apple itu pairingnya gampang. Jadi tidak berbagai macam device dan juga dari aspek security-nya juga udah satu ya, udah sama kayak gitu. Jadi kalau misalkan gue cari data di handphone sama misalkan nanti datanya ada di smartwatch gue, karena kebetulan gue pakai iWatch juga, itu sama tuh, termasuk juga aspek-aspek yang berkaitan dengan media sosial. Jadi semuanya udah terintegrasi. Terus di iPhone juga sebetulnya ada AirDrop. Jadi kalau misalkan nanti ada perangkat-perangkat iPhone yang lain, itu nirkabel bisa kita kirim-kirim pesan juga gitu. Termasuk juga dari aspek yang memang aspek security-nya itu memang yang dicari. Jadi keunggulan dari iPhone itu yang gue cari adalah security-nya. Jadi memang tidak sembarangan aplikasi yang bisa diinstal. Memang semuanya itu setahu gue sih di dalam App Store-nya itu sudah ketat banget. Jadi tidak sembarangan APK yang memang tidak terinstall atau tidak terdaftar di dalam App Store itu bisa diinstal di sini. Jadi kayak misalkan aplikasi-aplikasi ecek-ecek yang kayaknya tambahan-tambahan yang tanpa berbayar, karena kan mungkin pengguna Android kebanyakan pengennya yang open source ya, kayak gitu, jadinya yang free dan itu berpotensi dan rentan banget terhadap mungkin malware dan lain-lain yang sebetulnya aspek keamanan datanya jadi kurang proven lah dari sisi security-nya gitu. Nah, kemudian juga dari sisi iPhone-nya sendiri sebetulnya kalau dari sisi kalau misalnya kita hilang nih HP-nya atau misalkan lupa nyimpennya, kita bisa cari di Find My iPhone kayak gitu. Jadi lokasinya handphonenya ada di mana, atau misalkan smartwatch gue ada di mana, misalkan kepisah nih di ruangan terpisah, kita bisa tahu lokasinya ada di mana berdasarkan Find My iPhone kayak gitu. Kurang lebih itu sih. Kan lo tadi bilang kalau misalnya di iPhone itu ada Find My iPhone. Emang lo nggak tahu kalau di Android juga ada? Tapi kan beda instalasi kan, harus nginstal lagi kan? Iya kan, instalasi sekali. Ya makanya itu kan sebetulnya sesuatu yang terpisah dari device lo kayak gitu. Jadi lo harus install ulang hal-hal yang mungkin ada di luar dari perangkat lo sendiri kayak gitu, tambahan aplikasi. Nah sebenarnya di Android yang Android yang gue pakai itu udah ada Find My Android-nya. Itu bawaan dari si pabrikan. Jadi sebenarnya ya balik lagi gimana pabrikannya dong. Kalau misalnya dia mau masukin itu sebagai salah satu kayak misalnya map juga ada. Tapi kan karena kita udah pakai Google Maps, ya gue lebih sering pakai Google Maps daripada Maps yang dia bawa kayak gitu. Jadi sebenarnya ada juga yang kayak gitu. Nah makanya kenapa kalau misalnya pakai Android itu lebih banyak yang bisa kita lakuin gitu. Ya karena fleksibelnya itu kan. Iya. Ya. Nah, tapi kan sebetulnya lo tau nggak itu yang ngeluarin siapa duluan? Apple duluan kan? Itu ada di dalam iPhone. Berarti sebetulnya pengguna Android rata-rata copycat dong. Produsen-produsen dari sisi Android-nya sendiri terkait dengan semua fitur yang ada di iPhone itu kayaknya semua pengen ada di Android sekarang sebagai copycat dari sisi produsen ya kayak gitu. Termasuk bahkan sekarang kayaknya di dalam tampilan desain dari sisi handphonenya. Sekarang kayaknya yang boba-boba itu sekarang Android malah makin banyak nih bobanya. Kayaknya copycatnya itu udah mendarah daging gitu loh. Kalau menurut gue sih ya itu namanya teknologi ya. Pasti semua orang juga kalau misalnya Android itu punya sesuatu yang baru, iPhone juga pengen ada dong gitu. Nah kalau misalnya kaitannya sama gue setuju sama lo kalau misalnya kaitannya sama banyak iPhone, banyak Android yang ngikutin
gimana bentukannya iPhone. Emang iya, karena iPhone itu salah satunya adalah untuk meningkatkan ya kepedean orang-orang yang memang butuh untuk insecure sama dirinya sendiri gitu kan ya gitu. Yang butuh sosial apa tuh namanya, pengen dilihat sama orang kalau dia udah punya iPhone gitu. Ya gue balik lagi, ya nggak apa-apa gitu kan, itu kan yang namanya orang kayak gitu. Kalau sisi desain itu sih, gue ngerasanya kalau sisi desain iya memang iPhone lebih bagus. Cuman ya itu dari si kebanyakan orang Indonesia gitu kan pakainya Android ya gitu. Kalau misalnya kayak dulu deh kemarin itu kan kita pernah pergi tuh sama temenmu ke konser. Kan kalian bisa pakai iDrop ya kan? Karena sama-sama pakai iPhone. Tapi lu nggak bisa ngirim ke gue pasti pakai WhatsApp. Pasti kan pakai ini kan pakai data kan? Iya. Nah itu kan berarti paling nggak kalau misalnya kita bisa pakai Bluetoothan nih ya, itu mengurangi ya berapa mega deh gitu untuk share file-file yang gede kayak gitu. Menurut lo maksudnya iPhone nggak bisa kirim lewat Bluetooth? Kan Kirim iPhone lewat juga Bluetooth ada. Bisa lewat Bluetooth Android? Bisa. Oh bisa? Bisa untuk Bluetooth, cuman AirDrop tidak ya. AirDrop itu hanya untuk yang Apple aja kayak gitu. Nah terus gue mau tanya deh, kalau di Apple itu kan update dari sisi OS itu serentak nih. Kalau di Android serentak nggak? Sesuai dengan pabrikannya dong. Kan pabrikannya Android pasti Apple dong. Kalau misalnya OVO ya pasti serentak OVO. Kayak gitu, OVO misalnya OVO yang 5 sekian gitu. Ya OVO semua. Kalau misalnya ngelihat dari Samsung ya pasti dia punya jadwal sendiri dong, nggak bisa sama-samain kayak gitu. Ya makanya itu kan terlalu beragam ya. Jadi kadang secara spesifikasinya sama, tapi kadang dari sisi update dari sisi OS-nya itu beda-beda tuh. Karena produsennya terlalu banyak sehingga aspek-aspek yang berkaitan dengan term and condition-nya itu terlalu banyak sih kalau menurut gue. Jadi itu cukup rumit dan jadinya terlalu beragam aja sih. Kalau Apple kan satu ya, jadi ketika dia update, ya itu serentak semua pengguna iPhone, baik itu di versi tertentu sampai dengan versi tertinggi itu pasti barang ada update gitu. Jadi dia pasti langsung ya update. Soalnya gini sih, gue cuma pakai satu handphone aja yang utama, jadi gue nggak perlu tahu tuh yang namanya Samsung kayak gimana, terus kalau misalnya Huawei mungkin kayak gimana juga jadwalnya, kan gue nggak peduli, yang penting adalah handphone gue udah update atau belum kayak gitu. Jadi kalau misalnya menurut gue, kalau yang tadi lo bilang kan semuanya serentak, oke semuanya serentak, tapi apa hubungannya sama yang gue pakai gitu, apa yang kita pakai? Ya berarti dari sisi OS lu bisa jadi lu OS yang paling jadul nih. Padahal mungkin dari sisi fitur-fitur yang lainnya itu di OS yang terbaru udah banyak perbaikan. Bahkan bugs-bugs yang mungkin bisa menjadi isu krusial di dalam versi sebelumnya itu harusnya udah resolve di versi yang terbaru. Kalau yang iPhone itu karena dia serentak, maka kalau misalkan ada bugs fixing dan lain-lain ya itu serentak juga gitu. Ya kan itu karena iPhone yang ngeluarin satu kan. Tapi kalau Android kan sebenarnya OS-nya ya. Ya karena itu beragamnya itu, makanya itu yang terlalu fleksibel. Makanya kalau dibilang OS-nya kan berarti core-nya doang nih. Nah kalau misalnya di atasnya ada bugs, ya pasti Huawei-nya, ya pasti Android OVO-nya atau Vivo-nya gitu yang akan mengupdate itu, dan harusnya serentak juga sih kalau misalnya ada bugs gitu. Harusnya enggak, karena tergantung produsennya. Jadi makanya ada beberapa yang memang akhirnya tidak concern terhadap security, apalagi aspek datanya ya. Iya, karena memang tadi banyak produsen. Tapi kalau misalnya kita pintar-pintar nyari produsen yang bagus gitu, ya itu jadi salah satu kelebihan juga gitu. Ya enggak sih? Karena kalau misalnya iPhone, nyari produsen yang bagus, kenapa nggak ke iPhone aja? Karena tadi susah make, udah gitu gue ribet sama kadang-kadang tampilannya nggak bisa gue customize dengan yang sebelumnya gue pakai Android, karena kan memang gue lebih lama pakai Android. Gue pernah coba pakai iPhone juga, tapi gue nggak nyaman gitu dengan ribetnya. Udah gitu sekarang malah handphonenya nggak bisa dipakai karena memang udah panas gitu. Terus sekarang tuh gampang panas handphone iPhone gue, jadi ya buat apa dipakai lagi gitu. Terus
apa namanya, ya itu storage-nya tuh bikin ribet gitu kalau gue. Jadi gue misalnya ada video apa gitu, itu harus dipindahin, tapi dipindahinnya kemana juga gue nggak tahu gitu. Kalau Android kan sebenarnya bisa pakai tambahan memory card, gue tambahin, dipindahin ke situ. Terus memory card-nya juga bisa gue pindahin ke memory rider ya, kayak gitu. Terus gue pindahin ke handphone, ke laptop, kayak gitu. Semudah itu sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang gue karena gue ngerasain juga pakai iPhone dan kayaknya enggak deh gue gitu, tetap harus Android kalau gue. Sebenarnya di iPhone pun sekarang selain iCloud ya yang memang jadi satu brandingan dengan Apple-nya, itu bisa dipindahin juga ke USB terpisah. Sekarang beberapa itu udah bisa, bahkan langsung colok USB di dalam Type-C-nya di sini langsung bisa kita kirim data atau pindahin datanya. Jadi sebetulnya secara storage aman-aman aja. Yang gue tahu nih belakangan itu yang udah ngeluarin itu SanDisk ya. SanDisk itu udah ngeluarin USB yang bisa kita pindahin data-data di dalam iPhone atau produk-produk Apple yang lain kayak gitu. Jadi sebetulnya ya semuanya juga mudah-mudah aja sih, karena mungkin karena habit aja ya, nggak terbiasa pakainya kayak gitu. Tapi ya itu kayak lo bilang tadi kan, kok sekarang banyak sih iPhone itu Android itu niru-niru iPhone. Nah iPhone juga sama kan dengan yang barusan USB, pakai USB kan sebenarnya awal-awal di iPhone tuh nggak bisa. Sekarang udah bisa. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya dibilang ya itu namanya teknologi bukan? Boleh dong mengadopsi, bukan copycat jadinya gitu. Tapi kadang ada yang copycatnya itu sampai ke dalam bentuk dan lain-lain kayak gitu. Nah itu memang tergantung produsennya juga. Kalau misalnya produsennya kayak yang mungkin segmen pasarnya adalah orang-orang yang FOMO gitu, yang pengen dilihat sosial media kalau gue punya iPhone. Nah itu balik lagi, orangnya yang pengen dilihat sosialnya itu tinggi misalnya kayak gitu. Ya itu kan balik lagi ke orangnya sebenarnya. Berarti kan sebenarnya secara harfiah atau secara hati nurani sebenarnya pengen dong pakai iPhone ya. Iya. Ya sebenarnya banyak orang yang kayak gitu, tapi bukan gue. Banyak orang yang kayak gitu memang, karena kenapa? Ya bisa dibilang lah gitu, kalau misalnya iPhone itu dipakai sama orang-orang yang mungkin udah punya uang lebih daripada standar di Indonesia gitu kan. Kayak gitu ya, pasti orang-orang yang butuh pengakuan dan lain-lain ya pasti pengen punya iPhone. Oke. Jadi hidup itu pilihan. Jadi kalau misalkan lu memilih keunggulan, lu memilih konsistensi, lu memilih kesempurnaan, maka pakainya iPhone. Komen di bawah ya. Buat semuanya yang nggak peduli sama sosial atau pansos, ya sebenarnya pakai aja Android gitu kan, karena ya gimana, membumi banget dari yang bawah sampai atas pakai semua gitu kan, dari yang murah sampai yang mahal ada semua. Jadi kalau misalnya kalian pakai Android, tolong komen di bawah ya.